Pernah nggak sih kita ngerasa terjebak dalam pekerjaan yang kita nggak suka? Saya masih ingat waktu awal-awal membangun karir itu, ya paling cuman 3 bulan paling lama. 3 bulan paling lama kemudian resign gitu. Jadi ada yang cuman seminggu doang, ada yang sampai cuman sebulan doang. Ada bahkan di hari pertama ngerasa nggak cocok kemudian saya resign. Jadi ternyata setelah perjalanannya saya lewatin, benar kata orang-orang bahwa pekerjaan itu seperti kita naik angkot. Apabila kita naik angkot dan kita butuh menuju satu titik ke titik yang lain, gitu, mau nggak mau kita harus naik di angkot itu kan. Gitu. Saya bahkan ngelihat langsung dari kampung saya itu untuk dari Kota Padang ke sana itu butuh waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam, dan satu-satunya transportasi umum adalah namanya gitu, perusahaan transportasi. Itu cuma satu-satunya, dan itu dari segi servis nggak nyaman, tempat duduk antrinya juga nggak enak. Kalau kita salah waktu datang, maka kita bakalan nunggu 1 sampai 2 jam untuk, maksudnya misalkan nih kita datang jam 1, 5 menit sebelum jam 1 ternyata mobilnya udah jalan. Nah kita mesti nungguin dulu mobil ini berisi kurang lebih sampai 1 sampai 1,5 jam. Dan tempat tunggunya juga nggak nyaman. Tapi tetap orang masih rame untuk naik mobil itu karena itu adalah satu-satunya mobil yang menyediakan perjalanan menuju titik tempat kampung saya itu gitu. Jadi pada akhirnya ternyata di lapangan kita, karena kita tidak punya pilihan, itu kita naik aja, dan kita tahu ini adalah satu-satunya cara untuk kita menuju ke titik yang sedang kita tuju. Nah gitu juga dengan karir, dengan kita bekerja, biasanya di awal mungkin kita akan ketemu dengan hal-hal yang kita nggak suka gitu. Nah problemnya kan kita nih generasi millennials, generasi Z gitu ya, kita tuh kan ngerasa punya banyak pilihan gitu. Jadi resign itu adalah pilihan yang bukan paling sih ya, pilihan yang biasa aja sebenarnya, pilihan yang ringan aja gitu. Kita ngerasa pekerjaan itu mesti sesuai passion, mesti kita puas dengan apa yang kita kerjakan, kita punya minat di sana gitu ya. Sementara ketika kita di awal cenderungnya nggak bisa sepenuhnya begitu gitu. Jadi kita di awal ini mesti mampu dulu untuk stay dulu di sana untuk sementara waktu gitu sampai kita nyampe di terminal, kemudian kita pindah angkot gitu. Maka saran saya 3 hal aja sih untuk teman-teman yang lagi berada di dilema membangun karir di awal. Yang pertama, jalanin dulu aja sampai ketemu terminal selanjutnya. Saya nggak tahu berapa lama waktunya, tapi bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 2 tahun. Ya nanti teman-teman lah yang kemudian mengukur gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau nggak kuat, udah waktunya resign, pastikan udah ada bayang-bayang landasan buat mendaratnya di mana gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nekat resign. Memang sih lowongan kerja tuh banyak, di Infoloker juga banyak, tapi problemnya adalah ketika kita resign karena kita nggak suka, karena kita nggak nyaman bekerja di sana, pada akhirnya ketika kita kerja di tempat yang baru, kita juga nggak suka. Pasti ketemu kita hal-hal yang kita nggak suka, pasti ketemu. Saya bahkan punya salah satu teman, dia pernah menyampaikan bahwa dia ingin kerja di satu posisi A, kemudian dia membayangkan ada beberapa hal yang dia pikir itu menyenangkan bagi dia. Ada A, B, C, D, dan E gitu. Lalu singkat cerita teman saya ini kemudian bekerjalah dia di situ. Kemudian faktanya di lapangan dia dapat A, B, C, D, dan E tadi. Persis apa yang dia bayangkan. Tapi ternyata pada akhirnya di dalam waktu yang nggak cukup 1 tahun dia juga resign. Gitu. Jadi ketemu lagi gitu, ternyata hal yang kita nggak suka gitu. Jadi jalanin dulu aja sih gitu, poin yang pertama tadi gitu ya. Dan yang ketiga, saran saya teman-teman mesti pahami bahwa ada filosofi yang mengatakan atau quotes yang mengatakan life is suffering, hidup adalah penderitaan, jadi pengorbanan. Jadi mungkin saatnya sekarang kita berkorban untuk kemudian kita bakalan bersiap di 3 tahun, 5 tahun, mungkin kita bakalan puasa dulu gitu ya, nahan diri sambil kita mengembangkan kapasitas kita. Ya udah, nanti insya Allah bakalan ketemu sesuatu tempat atau karir yang kita sangat sukai. Saya juga lagi struggling dengan itu gitu ya. Artinya bukan berarti saya udah nyampe sana, tapi karena ngelihat patternnya beberapa kali pindah tempat kerja, dan ini pekerjaan yang saat ini paling lama nih, saya udah masuk ke 6 tahun, tetap ketemu hal yang kita nggak suka gitu. Tapi ya itulah dilema membangun karir. Ketika nanti kita udah ketemu pace-nya ya, udah ketemu momennya, saya yakin sih saya bakalan ketemu nih. Saya punya keyakinan saya bakalan ketemu. Nah tugas saya menuju ketemu itu adalah 2 hal saja. Terus tingkatkan kapasitas dan berprestasi di pekerjaan. Jadi walaupun kita nggak suka, kita nggak punya hak untuk kita nggak berprestasi. Ya saya nggak nyaman kerja di sini, jadi saya nggak perform. Nggak bisa. Kita dibayar untuk perform
gitu. Kita digaji untuk bisa bekerja dengan sangat baik gitu. Liyabluwakum ahsanu amala. Ahsanu amala itu adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan sangat baik gitu. Oke, itu episode pertama di tahun 2024. Sampai jumpa lagi di Sugeria Podcast selanjutnya. Bye bye.